Ini intro. Halo semua, kembali lagi bersama saya Joe di podcast Monolog, acara terbaru di Creative Mind Channel. Di podcast ini gue mengambil kata monolog karena emang gue mau bercerita terkait ya berbagai fenomena sosial yang eksis di medsos atau sekedar fenomena-fenomena sederhana yang terjadi di sekitar gue gitu. Dan di podcast ini gue ingin membahas hal tersebut berdasarkan perspektif gue. Podcast monolog itu kan gue modifikasi kata-katanya menjadi mono, lo, dan gue, yang mana maksudnya di sini antara gue dan juga lo nanti bisa menjadi satu pemikiran setelah gue memaparkan perspektif gue di podcast ini gitu. Tapi ya hal tersebut bukanlah suatu kewajiban kalau menurut gue ya. Kalau emang kita sedang berdiskusi atau berdialog, menurut gue menjadi satunya perspektif kita itu suatu bonus gitu, bukan suatu keharusan. Seperti itu. Nah, di podcast monolog gue ini pembahasannya cenderung akan lebih ringan ketimbang di podcast simfoni. Nanti bisa, ya terserah gue lah, nanti gue mau bahas apa. Entah gue nanti mau bahas tetangga gue yang berisik tengah malam, kucing gue yang baru saja mati, atau pacar gue yang sulit banget disuruh diet gitu. Tapi enggak sih, gue nggak pernah nyuruh pacar gue diet. Soalnya ya gue nggak mau lah dia harus menyiksa diri dan berusaha mendapatkan tubuh ideal menurut masyarakat, atau kalau kata gue kemarin itu nilai ideal yang dibangun oleh laki-laki gitu, yang gue bicarakan kemarin di podcast simfoni. Jadi ya pembahasannya bakal terserah gue juga. Itu alasan yang pertama. Dan kalau alasan yang kedua bukan berarti gue nggak mau ngonten bareng cewek gue, tapi emang ya di podcast ini itu adalah persembahan ego buat ego gue lah. Kalau menurut gue sih emang nggak ada salahnya kita memberikan makan terhadap ego kita, karena selagi hal tersebut tidak merugikan orang lain ya sah-sah saja gitu. Justru kita harus memberi makan ego kita terlebih dahulu gitu, karena kan egois itu kalau gue plesetkan kan bisa menjadi ego one first kan gitu. Jadi atau ego yang pertama kan kayak gitu. Jadi ya pembahasannya akan lebih ringan, dan temanya pun akan hal-hal sederhana yang mungkin terjadi di sekitar gue ataupun di sekitar lu semua. Jadi kayak gitu. Di sini ini tanggal berapa ya? Pada saat video ini direkam kita ada di tanggal 16 atau halaman 16 di tahun 2023 gitu. Gimana nih yang sudah mempersiapkan resolusi di tahun 2023? Lu semua udah pada kecapean apa belum gitu? Lu yang mungkin yang masih jadi mahasiswa atau pelajar pengen nilai atau IPK-nya naik, atau mungkin kalian yang udah bekerja itu pengen ya penghasilannya bertambah, atau yang sudah nikah pengen punya anak dan sebagainya gitu. Gimana resolusinya di tahun 2023 ini gitu? Sudah berapa yang tercapai gitu? Sebenarnya menanggapi hal tersebut ini menurut gue ya bukan suatu keharusan yang emang benar-benar harus lo kejar banget gitu. Resolusi itu kan adalah suatu fenomena yang memang masif ya di awal tahun baru. Nanti banyak yang ya melakukan atau menuliskan list terkait apa hal yang harus dia capai di tahun 2023 ini. Ya mungkin karena memang mereka itu berpikiran lah di tahun yang baru mereka harus membuka lembaran yang baru gitu. Atau mungkin ya memang mereka terpengaruh dari web-web yang menuliskan berbagai resolusi lah yang seharusnya
kalian atau mereka capai di tahun 2023 gitu. Dan tak lupa dengan tips and triknya juga. Tapi kalau menurut gue ya, resolusi ini ya seperti tadi, bahwasanya bukan suatu hal yang harus benar-benar kalian gapai gitu. Karena ya nggak salah sebenarnya kalian punya resolusi di tahun 2023 ini. Tapi menurut gue, resolusi tersebut bisa berpotensi membuat lu semakin stres gitu. Ya nggak sih? Atau justru malah mengalami depresi gitu. Karena ya resolusi tersebut bisa jadi tuntutan baru bagi kalian semua atau lu semua. Hal tersebut kan bukan yang ada dari luar kehendak kalian gitu, atau lu semua. Karena menurut gue ya, kehidupan kita tuh udah terlalu kompleks gitu. Banyak hal-hal yang ya nggak bisa kita lawan. Walaupun kita bisa bilang kalau kita itu bisa menentukan takdir kita sendiri, tapi nyatanya juga enggak ya. Misalnya aja kayak ya penjajahan bangsa Eropa ke daerah Asia itu bukan karena kita yang nggak beradab atau suatu kejahatan epistemologi, tapi ya emang ada satu hal yang nggak bisa dirubah gitu. Emang kita tinggal di daerah yang iklimnya tropis, yang mana mereka membutuhkan banyak pasokan dari kita gitu. Atau mungkin contoh sederhananya kalau ada di sekitar kita itu agama gitu. Agama ya walaupun kita bilang kalau kita bebas memeluk agama apapun, tapi kalau dari lahir kan yang jelas kita akan dikasih pakaian agama berdasarkan ya orang tua kita kan. Itu kita dari keturunan apa, biasanya ya kita beragama sesuai dengan bapak ibu atau nenek moyang kita gitu. Kalau nenek moyang sih jauh banget ya kakek nenek lah, kakek nenek kita gitu. Ya seperti itu sih sebenarnya. Ada banyak faktor eksternal yang ada di luar kehendak kita gitu, yang menurut gue hal tersebut itu bisa bikin kita pusing gitu. Ada yang datang memang dalam kondisi kita tidak siap, yang justru membuat kita stres bahkan depresi gitu. Nah makanya kalau menurut gue resolusi itu bisa menjadi faktor penyebab lu semua itu stres gitu, atau meningkatkan stres kalian. Jadi tadi karena kalian itu membangun suatu tuntutan baru yang seharusnya lu semua itu selesaikan, tapi lu sendiri nggak sadar kalau hal tersebut bisa jadi beban baru buat lu semua gitu. Karena apa ya? Karena tadi gitu, apa yang kita jalani di tahun kemarin saja banyak faktor eksternal yang bisa menghambat kita untuk mencapai tujuan. Apalagi kalau kita membuat tuntutan baru untuk diri kita gitu. Bukankah itu suatu pressure atau suatu apa ya? Ya kita menekan diri kita sendiri loh, dengan berbagai tujuan-tujuan yang harus kita gapai dalam jangka waktu setahun itu nanti. Gitu sih. Sebenarnya nggak salah juga lo punya resolusi. Emang menurut gue resolusi itu baik buat lo semua, karena lo jadi tahu lah dalam 1 tahun ke depan itu mau ngapain gitu. Tapi jangan jadikan resolusi ini sebagai suatu tuntutan lah buat lo semua, karena ya kasihan lah kesehatan mental lo semua gitu. Jangan sampai hal baru menjadi tuntutan baru buat kalian, dan justru apa yang sedang kalian kerjakan itu gagal semua gitu, atau gagal total. Karena akan menjadi suatu hal yang sangat disayangkan gitu. Ya kalau kita berkaca pada lagu Hindia itu kan ada suatu lirik yang bunyinya itu, dan percayalah bukan urusanmu untuk menjawab semua itu gitu. Jadi ya buat lo semua santai-santai aja, dinikmatin aja lah prosesnya. Tapi jangan berarti lo leha-leha ya untuk menyelesaikan tugas-tugas lo gitu. Jangan anggap tugas lo itu jadi suatu beban. Jadi ya kalau yang belum lulus ya santai aja, ya digarap atau diselesaikan lah skripsinya semaksimal mungkin kayak gitu. Atau mungkin buat lo yang saat ini udah kerja tapi belum nikah, gak usah takut lah ditanyain kapan nikah dan sebagainya gitu. Kan itu bukan
kewenangan lu untuk menjawab hal tersebut. Maksudnya lu itu nggak wajib untuk menjawab hal tersebut gitu, karena ya selain lu nggak tahu ujungnya bakal jadi apa, itu kan juga hal private gitu. Dan orang yang misal tanya lu kapan nikah gitu kan, nggak akan bertanggung jawab terkait apa yang terjadi di pernikahan lo gitu. Dia nggak bayar biaya resepsi, dia nggak bayar biaya hidup lo, dan mungkin kalau lo belum siap secara mental ataupun finansial dan akhirnya lo mengalami perceraian dengan atau di pernikahan lo, mungkin yang akan dilakukan hanyalah merespon dengan kasihan banget dia harus cerai dan lain sebagainya gitu. Itu kan suatu hal yang menurut gue cukup bangsat gitu, dimana mereka yang mempertanyakan atau mereka yang menyuruh kita untuk segera melakukan sesuatu, tapi mereka juga tidak memberikan support system apapun gitu. Jadi ya santai-santai aja menghadapi tahun 2023. Toh ini juga masih di halaman ke-16 atau di permulaan halaman lah dari buku 2023 ini gitu. Santai aja kita jalani apa yang sudah menjadi rutinitas kita. Kita berusaha capai apa yang menjadi tujuan kita dengan menikmati proses dan mengerjakannya secara maksimal. Oke, jadi mungkin cukup itu sih untuk podcast monolog gue di episode yang pertama ini. Oke, jangan patah semangat, tetap jalani tahun 2023 ini dengan penuh keseriusan lah, atau mengerjakan segala sesuatu dengan semaksimal mungkin. Tapi jangan lupakan kesehatan lu juga. Oke, see you next video. Jangan lupa like, share, comment, and subscribe biar Cow semangat buat video.